Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dulu untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan membaca basmalah artinya kita memulai pembelajaran. Anak-anak, hari ini Bapak akan menjelaskan dengan materi yang judulnya pinjam meminjam. Dari kalian semua, apakah ada yang mengetahui apa itu pinjam meminjam? Ayo cepat, apakah ada yang tahu? Iya benar, pinjam meminjam artinya memanfaatkan barang untuk uang sementara waktu. Nah, jadi pinjam meminjam itu meminjam barang dari orang lain untuk memakai sementara waktu. Pinjam meminjam dalam istilah Islam dinamakan ariyah yang bermakna pinjaman tak berbunga. Pinjam meminjam dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang biasa dilakukan. Nah, jadi pinjam meminjam itu dalam bermasyarakat adalah hal yang biasa dilakukan. Artinya orang sering melakukan pinjam meminjam ini. Nah, kenapa? Karena manusia saling membutuhkan untuk memenuhi hajat kehidupannya. Nah, jadi karena manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, maka dilakukan pinjam meminjam, seperti meminjam barang untuk keperluan, meminjam uang juga untuk keperluan. Nah, oleh karenanya agama Islam memberikan aturan-aturan dalam pelaksanaan pinjam meminjam, baik dasar hukumnya, syarat rukunnya, maupun hak dan kewajiban bagi orang yang terlibat dalam pinjam meminjam. Nah, jadi selanjutnya pembahasannya itu dasar hukum pinjam meminjam, syarat rukunnya, dan hak orang yang meminjam. Nah, jadi kalian sudah mengetahui kan apa itu arti pinjam meminjam. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas hukum pinjam meminjam. Jadi, hukum pinjam meminjam itu adalah mubah, artinya boleh, karena pinjam meminjam itu merupakan kebaikan antara sesama manusia. Jadi, diperbolehkan pinjam meminjam. Bisa kalian lihat pada buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan. Di sana ada hukum pinjam meminjam sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, bisa kalian baca sendiri. Jadi, berdasarkan surah Al-Maidah tersebut, hukum pinjam meminjam itu boleh atau mubah. Kan tetapi hukum pinjam meminjam tersebut yang awalnya mubah atau boleh bisa berubah menjadi sunnah, wajib, dan haram sesuai dengan alasan yang melatar belakanginya. Nah, mengapa menjadi sunnah? Karena adanya hal kebaikan dalam pinjam meminjam tersebut. Contohnya seperti meminjamkan mobil kepada tetangga untuk mengantarnya ke rumah sakit. Nah, itu menjadi sunnah karena adanya hal kebaikan. Selanjutnya, mengapa menjadi wajib? Karena adanya keharusan dalam peminjam-minjam tersebut. Jadi, menjadi wajib adanya keharusan untuk meminjami tersebut. Contohnya, dalam kondisi keuangan yang cukup bahkan berlebih, kita bisa memberi pinjaman kepada tetangga
yang sangat membutuhkan untuk pengobatan. Nah, jadi menjadi wajib karena harus, artinya kita harus meminjami uang kepada tetangga karena berlebih untuk keperluannya berobat, itu menjadi wajib. Selanjutnya, mengapa menjadi haram? Karena adanya dihukumkan dosa bila terjadi akad pinjam meminjam tersebut. Contohnya seperti memberikan pinjaman kepada orang untuk berjudi, minum minuman keras, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh agama. Nah, jadi menjadi haram tersebut karena pinjam meminjam tersebut menjadi dosa apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Ya, selanjutnya kita akan membahas rukun pinjam meminjam. Apakah ada yang tahu rukun pinjam meminjam tersebut? Apakah ada? Oh, kalaunya tidak ada, maka Bapak yang akan menjelaskan. Rukun artinya hal-hal yang harus ada dalam pelaksanaan pinjam meminjam. Nah, jadi rukun itu adalah hal-hal yang harus ada dalam pinjam meminjam. Apabila tidak terpenuhi salah satu hukum tersebut, maka dianggap tidak sah. Nah, menjadi rukun pinjam meminjam tersebut ada 5. Yang pertama, mu'ir, artinya orang yang meminjami. Yang kedua, orang yang meminjam atau musta'ir. Nah, yang ketiga, musta'ar, yang artinya barang yang dipinjam. Jadi, dalam rukun pinjam meminjam tersebut haruslah ada barang yang dipinjamkan, orang yang meminjami, atau orang yang meminjam. Ya, yang keempat, batas waktu. Nah, jadi dalam hal pinjam meminjam tersebut harus ada batas waktu. Kemudian yang kelima, ijab kabul. Nah, ijab kabul ini adalah ucapan atau akad dari kedua belah pihak. Nah, dari pihak yang meminjami atau yang meminjamkan. Nah, jadi kelima ini harus ada dalam hal pinjam meminjam. Apabila tidak ada, maka pinjam meminjam tersebut tidak sah. Oke, setelah rukun, pembahasan kita selanjutnya ada yaitu syarat pinjam meminjam. Nah, apakah ada yang tahu apa arti syarat? Jika ada yang tahu, bisa kira-kira tidak ada yang tahu. Oke, jadi Bapak yang akan menjelaskan. Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum ada kegiatan. Nah, jadi syarat pinjam meminjam, hal-hal yang harus ada sebelum kegiatan pinjam meminjam dilaksanakan. Nah, dalam syarat pinjam meminjam ini ada 3, yaitu syarat bagi orang yang meminjami, syarat bagi orang yang meminjam, dan syarat bagi barang yang dipinjam. Yang pertama, syarat bagi orang yang meminjami yaitu berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Barang yang dipinjamkan milik sendiri. Nah, jadi untuk orang yang meminjami harus ada hal kebaikan dalam hal meminjami, dan juga barang yang dipinjamkan milik sendiri atau barang tersebut menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, syarat bagi orang yang meminjam. Nah, syarat bagi orang yang meminjam ini mampu berbuat kebaikan atau mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Nah, jadi orang tersebut bisa mengambil kebaikan atau manfaat terhadap barang yang telah dipinjam, juga mampu menjaga barang dipinjam dengan baik. Nah, jadi harus dijaga dengan baik barang yang dipinjam tersebut. Yang ketiga, syarat barang yang dipinjam. Nah, jadi syarat barang yang dipinjam ini harus ada manfaatnya.
bersifat tetap, tidak berkurang atau habis ketika diambil manfaatnya. Nah, jadi barang yang dipinjam ini harus ada manfaatnya. Oke, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam hal pinjam meminjam. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut untuk menjaga hubungan baik antara peminjam dan yang meminjami. Hal-hal tersebut yang pertama yaitu barang yang dipinjam selayaknya untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak melanggar aturan agama. Yang kedua, peminjam hendaknya tidak melampaui batas dari sesuatu yang dipersyaratkan orang yang meminjamkan. Yang ketiga, peminjam merawat barang pinjamannya dengan baik sehingga tidak rusak. Nah, jadi perlu merawat barang tersebut dengan baik. Selanjutnya, yang keempat, peminjam harus mengembalikan pinjamannya sesuai waktu yang telah disepakati. Nah, jadi harus mengembalikan barang dipinjamnya sesuai waktu yang telah disepakati. Yang kelima, apabila peminjam dalam waktu yang sudah disepakati belum mengembalikan, maka harus memberitahukan atau meminta izin kepada yang peminjam. Yang keenam, hendaknya orang yang meminjami memberi kelonggaran waktu kepada peminjam apabila peminjam melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Bapak tadi atau ada yang belum paham mengenai materi pinjam meminjam ini? Silakan dipertanyakan. Ya, dipersilakan kepada anak-anak sekalian. Ya, bagus sekali pertanyaannya Ahmad. Pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Nah, jadi mengapa ada hal yang harus diperhatikan dalam pinjam meminjam ini? Karena untuk menjaga hubungan baik antara peminjam dan yang meminjami. Nah, jadi untuk menjaga hubungan baik antara peminjam dan yang meminjami, maka ada hal yang harus diperhatikan dalam peminjam meminjam. Ya, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya dikumpul minggu depan. Nah, jadi tugasnya yaitu mencari materi tambahan terhadap pembelajaran pinjam meminjam ini. Nah, jadi dipersilakan kepada kalian untuk mencari bahan atau materi tambahan dan dikumpulkan pada minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Mari semua tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya, terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.